sing kuntu walatu junna adama punna bakti malaika kanang ngandeng nyawana atanna Allah ta'ala sadam makarokaro maparisika nakana mo Allah ta'ala wannashitati nashta wiyamintu malaika kana lambatturinani lampalele nyawana atanna Allah ta'ala la iya mintu tau ampa bajiki ampe na paranna rupa tau la iya mintu tau angka tutui sambayan lima waktu wa ilalang siyalluwa nikana kana mori haddeseka nakana mo sitti Aisyah radhiyallahu anha mempo riballa kana tirimbattu man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Suraqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati seluruh orang tuaku yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus ayahandah dan ibunda. Tak lupa pula yang saya hormati, yang saya muliakan kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak RT dan Bapak RW beserta Bapak Babinsa dan Binmas kita yang sempat hadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada seluruh jamaah Masjid Jannatul Firdaus. Alhamdulillah tadi sudah diumumkan pernah gak dulu Imam Tarwi di Jannatul Firdaus, tepatnya tahun 2019 sebelumnya corona. Dulu lama. Alhamdulillah. Wabil khusus kepada seluruh keluarga besar daripada almarhum, semoga Allah Ta'ala titipkan keimanan dalam hati kita berupa kesabaran, ketabahan, ikhlas dan ridho menghadapi ujian yang Allah Ta'ala titipkan pada kita. Sebentar dia ceramah pada malam hari ini karena kutakutkan runtuh misalnya bosia. Iya, kalau runtuh bosia pasti tersimbung semua ki. Mending sebentar daripada lama karena runtuh bosia tersimbung ki. Mending sebentar sebelum hujan, insya Allah berhenti maka juga. Tapi tidak ditahu kapan nah hujan, jangan sampai jam 1 jam 1 pi. Karena ini malam terakhir di masih ada ya kan dah. Malam terakhir, pokoknya ini malam kita sikadok-kadori. Siap jadi sikadok-kadori? Siap. Pokoknya ini hari kita kador bitisita napakam pamempuang lagi kador kacikorok napakam pamerangang. Satu juga aku minta mudah-mudahan tidak ada kador korok karijawaya tak kuliah di dalam karijawaya jalan kota buku midongko. Makanya siap ki. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berbicara masalah kematian, tentulah Allah Ta'ala akan memberikan setiap makhluk, apatah lagi yang namanya manusia, hal yang seperti ini yang dirasakan oleh keluarga almarhum. Jangan mengatakan bahwa nanti saya Ustaz, nanti saya tidak akan mendapatkan kematian. Tidak. Sudah jelas Allah Ta'ala berikan kita yang namanya ujian dalam hidup kita, berupa juga kematian. Karena memang Allah Ta'ala, apa kata Quran suratul Baqarah 155 menerangkan kepada kita. Dengarkan baik-baik kata Quran, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'.
dengar ki bahasa Korea. Anu leba makupatan tunakana Allah Ta'ala rikana ya rupa tautalla sakangasin dari ninoah. Yang namanya manusia yang hidup di dunia pasti kami akan tentukan yang namanya takdir kepada mereka. Apa bentuk takdirnya Allah Ta'ala kepada setiap manusia? Yang pertama, bisyai'in minal khawf, sikit depa malak ilalang atinta, sedikit rasa takut yang berada dalam diri kita. Jangan bilang kita, ibu saya mau saya sendiri ketika hujan deras melaku, takutku. Kemarin di sini kita alhamdulillah masuk tunji air tuh. Iya, sama aja ki. Saya batiku maco. Apa orang ripaco ustaz, pel ripaco, batena dipaco, tidak mau habis-habis. Setiap hujan ya Allah jangan lalu kurang banjir, jangan lalu kurang banjir. Kamu bukan apa setiap hujan berapa kali maka kurang dapat kasus. Sampai mak di tempat takziah alhamdulillah batal kita tempat takziah ya pulang ki japa kosong ki. Bagaimana seperti itu? Pusat bisyai'in minal khawf, sedikit rasa takut. Hal yang paling besar yang dirasakan setiap manusia ketika mengalami rasa takut masalah apa? Masalah rezeki. Papi dan lek Allah Ta'ala, rezeki yang biasa kita takuti. Makanya tabi untuk menghadapi rezeki yang Allah Ta'ala titipkan dalam hidup kita, banyak qanaat Bapak Ibu. Apa itu qanaat Pak Ustaz? Qanaat itu merasa cukup apa yang Allah titipkan dalam hidup kita. Qanaat itu melihat ke bawah, jangan pernah melihat ke atas. Kalau kita sering melihat ke bawah, hari ini kita pacet alasanta, tapi ada orang yang lebih pacet alasana dibanding daripada kita. Hari ini Allah Ta'ala berikan ujian dalam hidup kita yang namanya ujian pacet alasanta, yang namanya berat ujian tak. Tapi ada orang, ketahuilah banyak orang lebih berat ujiannya di antara kita. Contoh kemarin banjir, bagaimana kalau saudara tak di Turki? Bagaimana kira-kira kalau mau diputar Turki di sini kejadian, di sana banjir ki. Makanya tabi untuk menjikapi yang namanya Allah Ta'ala berikan dalam hidup kita yang namanya takdir berupa ujian, jangan kita takut. Makanya perlu banyak qanaah dalam diri kita. Ada yang protes, Ustaz saya bukannya masalah begitu yang saya takut Ustaz, masalah ini je kononnya dan lekku gajinya suamiku kurang, naik semua apa-apa iya akibat naik bensin Pak Ustaz. Jangan kita lagi bensin karena alhamdulillah naik bensin tidak lama kemudian dapat jadi BLT. Cocok cari BLT itu naik bensin 1 minggu kemudian cair BLT. Alhamdulillah, yang namanya pemerintah perhatikan masyarakat kah? Pertanyaannya dapat jadi BLT atau tidak? Dapat. Dibilang memang lagi tidak atau dapat. Yang dapat alhamdulillah, tidak dapat jadi piti kanak-kanak bawata. Terkadang ada tetanggaku di Vietnam, bukan di Indonesia, orang Vietnam gini tidak dapat BLT kita kadang-kadang bawaan. Kodina RT yang RW yang mau iya kodina. Sing kalau mana daftar, kalau pergi kita daftar kan. Tidak mau kata dinggapan, pada kacetonnya kalau talasat. Kodina jangan kalau dapat BLT alhamdulillah, tidak dapat BLT tetap alhamdulillah. Karena kenapa? Sifat qanaat besar angapai nakasih ki Allah Ta'ala biku magasin berupa sehat wal afiat. Ibu yang mana kita pilih? Hari ini kita dapat BLT tapi besok-besok ada diimpus di rumah sakit. Makanya jangan lagi khawatir yang namanya bisyai'in minal khawf, pasti rasa takut tak meninggi dalam diri kita. Akan tetapi jangan perlu khawatir, tetap qanaah dalam hidup kita. Apa itu qanaah? Merasa cukup apa yang Allah Ta'ala titipkan dalam hidup kita. Bisyai'in minal khawf wal ju', merasa lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta benda. Yang kaya takut miskin, yang miskin takut kelaparan, bahkan yang sehat takut sakit, yang sakit takut yang namanya kematian. Semua Allah Ta'ala takdirkan dalam hidup kita. Tapi hal yang paling besar yang dirasakan setiap manusia, takdir yang paling besar yang dirasakan manusia berupa apa? Ujian berupa wal anfus, kematian. Mati yang dirasakan paling pacet Allah satta. Parisi nanyawata, kalau dibilang ada keluarga yang kita cintai, yang kita banggakan, pastilah ketika kita dalam keadaan seperti itu pasti akan menangis dan bersedih. Kenapa? Pacet Allah satta, paris nyawa iya. Kenapa saya bisa berkata seperti itu Bapak Ibu tabi budi Bapak Ibu? Mana istrinya beliau? Anak-anaknya kok dong? Di luar ki juga anak-anaknya. Di sana iya. Sabar ki, yang namanya kematian Ustaz Haidir juga pernah rasakan tahun lalu. Anakku meninggal dunia dalam keadaan sehat wal afiat, ditabrak mobil di depan rumah.
Anakku ditabrak mobil. Kenapa itu Ustaz? Gila ki, motonjak gila. Tapi saya bilang sama Allah Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, likulli syai'in sababa. Yang namanya kematian pasti ada semua sebab-sebabnya. Itulah sebabnya mesti kita bersabar dalam keadaan meninggal dunia seorang ayah, ataukah meninggal dunia seorang keluarga dalam keluarga. Mesti kita bersabar. Ustaz, bersabar itu bagaimana kau Ustaz? Mestikah kita tidak menangis ketika kita bersabar Pak Ustaz? Ketahui Bapak Ibu, ketika kita dalam keadaan bersabar, tidak dilarang orang menangis, tidak dilarang orang bersedih. Ustaz Haidir, nah lihat di korong anaknya meninggal dunia dalam keadaan apa? Meninggal dunia ditabrak mobil, tapokan kelun anakku. Meninggal dunia di tempat, menangis kah? Menangis kah? Bersedih Pak Ustaz, bersedih. Siapa yang tidak sedih? Nah sebelumnya korong meninggal dunia, anakku kuliah di main-main. Bahkan 3 hari sebelumnya meninggal dunia, apa Nabi bilang sama saya, Abi mimpi kak main-main di surga Abi. Bilang main-main apa kikna? Nabi bilang main trampolin ke Abi, sudah itu berenang ke Abi, sudah itu makan coklat, makan es krim. Ku bilang tidak batu-batu jadi tidak di surga. Nabi bilang tidak ada orang batu-batu di surga Abi. Nabi bilang sama saya, enaknya itu surga Abi, maka saya pindah rumah di surga. Ku bilang sama itu anakku, tunggu nah sama-sama kita nanti di surga sama-sama kita. Nabi bilang maka duluan saya Abi. Nah ku bilang saya lah matiku, anak-anak ngomong ini pasti paling kartu jina nonton. Ternyata betul 3 hari sesudah itu Allah Ta'ala nabuku nyawa anakku. Allah Ta'ala mengambil nyawanya sang buah hatiku. Pas di tanggal 27 Januari tahun 2022 kemarin. Bayangkan Bapak Ibu, waktu masih pagi-pagi bangunnya itu anak-anak aku mandi. Sudah anakku mandi minta ki uang, Nabi bilang maka beli es krim, ku kasih uang 5.000. Betul dia makan es krim. Sudah itu kurang bunyi masjid di Sudian. Setelah bunyi masjid di Sudian, Nabi bilang istriku, Abi jangkit dulu pergi sholat di bandara. Nah, dan kenapa habis ki berasku, pergi ki dulu beli beras. Ku kasih keluar lah kodong motorku, kuliah ki anakku itu tadi bekas es krim nana makan. Masih makan es krim, baru bilang sama saya, dada Abi, dada Abi, dada Abi. Keluar kak dari rumah, pergi ke ambil beras, 10 menit cukup tinggal anakku. Ternyata ada kabar, Ustaz ditabrak anak tak Ustaz, ditabrak anak tak Ustaz. Ku buang berasku, ku bilang di mana sekarang anakku? Nah bilang ada di rumah sakit Malebu Pak Ustaz. Sekarang pergi ke rumah sakit Malebu. Jaraknya rumah sakit Malebu dengan rumahku itu 300 meter. 300 meter di jaraknya. Udah tanya itu rumah sakit, ya ternyata sampai ke UGD. Apa Nabi bilang mertuaku, meninggal dunia cucuku, mati mi anakmu nak, mati mi anakmu nak. Menetes air mataku. Apa dalam hatiku? Likulli syai'in sababa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia anakku, ku bilang sama suster, kak suster perbaiki kepala anakku, perbaiki baik-baik anakku. Suster baru ku angkat pergi pulang ke rumahku. Ku angkat anak kodong anakku dalam keadaan patah lehernya anakku. Ku ambil ke rumah, ku ambillah ke rumah. Naka semua mi kabar bahwa meninggal dunia anaknya Ustaz Haidir. Datang tetangga, datang keluarga, bahkan kerabatku, bahkan yang namanya sahabatku datang semua. Di sini mi fungsinya orang bertakziah. Datang orang nak sapu-sapu kak, datang orang nak peluk kak. Nabi bilang Ustaz Haidir sabar ki, enak aku rasa. Ustaz Haidir tabah ki, enak aku rasa. Yang paling jengkel kada ibu-ibu kurang pelukan. Aku tak bilang ibu siapa. Nabi bilang sama saya, Ustaz jangkit menangis birsikut langit. Dalam hatiku kita tuh porki belanjakan benaska, bukan anak tak mati. Coba beda anak tak mati pasti jaluk-jaluk ke. Nah kalau royak ngaruh, nah anakku mati. Jadi tidak dilarang orang menangis. Jadi ini kurang anaknya, kurang almarhum ketika mau menangis, tapi menangis maki. Istrinya almarhum ingin menangis maki, bersedih maki. Tidak dilarang jaki, karena Nabi saja meninggal dunia anaknya, meninggal dunia istrinya, bahkan pamannya Rasulullah meninggal dunia, Nabi pun menangis dan Nabi pun bersedih. Dalam sebuah riwayat datang seorang sahabat, nak tegur ki Nabi, nak kanan sahabat ke Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, anta ya Rasul, ya Rasul, menangis punya kipala ya Rasul, alaisan haita an dalik, bukankah engkau melarang kami hal seperti itu ya Rasul? Apa kata Rasulullah kepada sahabat? Ya ashabi, innal qalba la yahzan wa innal 'aina la tadma. Wahai sahabatku, tidak dilarang jadi sebenarnya menangis. Ketahuilah, menangis itu memang tempatnya mata untuk mengeluarkan air mata, bahkan bersedih itu tempatnya hati untuk mengeluarkan yang namanya kesedihan. Bahkan kata Rasulullah kepada sahabat,
ketahuilah wahai sahabatku, meneteskan air mata itu adalah rahmat untuk hati yang tengah bersedih. Jadi boleh menangis, boleh bersedih. Yang dilarang ini, yang piti kanak-kanai, wala yaquluna ma la yardan illa rabbuna, dan jangan pernah engkau mengeluarkan kata-kata sampai Allah Ta'ala membenci dirimu, sampai Allah Ta'ala menjauhi dirimu. Kaget sahabat, fala taqul ya Rasul, berkataan seperti apa ya Rasul? Kata Rasulullah, wa kana kadza la kana kadza, jangan lagi berkata-kata seandainya seperti ini bisa jadi seperti ini, seandainya seperti itu bisa jadi seperti itu. Nah, larang kita Nabi tak berandai-andai alias maka dekade. Banyak orang kan berkade-kade, berandai-andai. Kadek ni bawa gitu kan ni bapak pergi rumah sakit muka ban terselamatkan. Saya ini pulang dari sembahyang subuh di bandara. Ada ibu tarai kat di dekat rumahku. Saya kira mau nak kasih singgah minum kopi di rumah. Sehingga tuh masih ini dulu Ustaz, bilang kenapa ibu? Apa dia bilang sama saya? Seandainya hidup ki anak tak besar namo kapan di diri sikut langir. Neseng karena mati mi anakku nak rasa seandainya hidup ki, seandainya hidup ki. Dalam matiku seandainya mati makin tidak ada makin kapan. Kajam makin berandai-andai ku nak kau di langir deh. Kau je lagi bilang yang penuh lebih kejadian pernah kala seandainya kenapa tidak diambil khusus kadek diambil itu tidak mati cocok tidak kadek kuam kadek kita ki kuambil ki tidak ditahu ki. Makanya jangan berandai-andai. Yang dilarang sama Nabi fala bagya, jangkit menangis bercampur dengan ratapan alias api toto kajili-jili kesosokan. Yang dilarang. Ada orang seperti itu banyak ibu-ibu di Thailand. Bukan di Panampu, bukan di Thailand ni. Mati kodong budak nena apa nak parik bayi nena jungkir balik dari dapur sampai dari ruang tamu, dari ruang tamu kembali ke dapur marangko di kasosogang apa pinsang apa nak kana mati tu jemi kodong tetara baru dia marah pinsang. Ibu-ibu gak di Thailand, bukan di Panampu, di sini kasar saja kalau di sini. Capek kita teriak-teriak narubah lagu kasidah caranya menangis. Pernah kita dengar orang lagu kasidah menangis? Pernah? Ku contohkan ya, dengar kita baik. Mateto jemi kodong tetan lagu kasidah. Apa tak lagi jadi cilinju kodong anak-anak kena kio asing anak-anak sini bagona. Sabar kinan mati mi tetan, sabar kina tidak mahakam lagi, sabar kina mati mi tetan tidak sekolah bagona. Tak puci lagi mata anak-anak ada terancang ini kau mama tidak makan tidak sekolah. Tekikman lagi yang kita ku bunda tabe berapa anak tak? 2, insyaallah anak tak dapat rezeki dari Allah Ta'ala. Begitu banyak rezekinya Allah Ta'ala kasih kaki. Yang penting mampu sabar dan ikhlas menghadapi ujian tak. Karena kalau orang baik meninggal dunia, maka Allah Ta'ala akan mencabut nyawanya seseorang dalam keadaan kebaikan. Bahkan diberikannya namanya janji daripada Allah Ta'ala. Tenang lagi rezekinya anak-anak tak, rezekinya istri tak, Allah Ta'ala akan cukupkan kepadanya. Ini kalau orang baik meninggal dunia, dan insya Allah almarhum meninggal dunia dalam keadaan kebaikan, tidak menutup kemungkinan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Saya ku tahu kita orang kalau husnul khotimah atau orang baik meninggal dunia, ku tahu ki. Kenapa bisa ditahu Pak Ustaz? Lihat lagi saja ketika banyak orang yang menghadir ketika mereka bertakziah. Ketika bertakziah kita banyak orang datang, berarti orang baik mati. Berarti orang baik yang meninggal dunia. Saya tidak ku tahu jina almarhum ku dong. Bahkan keluarga saya tidak tahu, tapi ku tahu bisa ku pastikan bahwa yang namanya almarhum orang baik. Kenapa bisa? Banyak tak datang, padahal sudah ditunda kemarin. Seandainya orang almarhum tak ini orang jelis sipana atau keluarganya almarhum orang jelis sipana, pasti tidak mau kita datang. Pasal hati tak pasal ton media tasya makonang latin roh nakke. Tapi kan orang baik namanya. Cuman orang baik namanya pasti datang ke di sini. Kalau mangan na ibu-ibu kana pilari sini tolong andalan ikatan cinta episode 1989. Bapak-bapak kamu kapan jadwal Pak Domian dan bagian pilari. Kalau mana kita kumpul di sini. Makanya kalau orang baik yang meninggal dunia, pelajaran penting kata total sakah kita yang hidup, maka berbuat baiklah juga kita, terutama berbuat baik kepada tetangga-tetangga. Apa nakana Nabi tak mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, falyukrim jar, muliakan tetanggamu. Tahu Nabi, ibu, bapak, bahwa kita bertetangga mesti tolong menolong. Makanya muliakan tetangga tak. Teyakit besar-besar di paratat tetangga.
bukan apa ada apa-apa tak di rumah, ada masalah tak di rumah, bukan itu keluarga tak dari Jayapura yang langsung datang tolong ki, bukan dari Kalimantan yang langsung datang tolong, tapi siapa? Tetangga terdekat tak yang langsung datang tolong ki. Yang penting tidak lekat tetangga yang tolong ki. Kamu udah lekat bahaya tuh ngawe. Karena bagusnya ini tidak tetangga depan, tetangga samping je sama belakang. Udah lekat teh mau Ustaz. Ya menyebutkan makanya tabe kau bukan ngapa nak kono ikat biasa kebiasa tetang sebab besar ini sikatutu ke maka ruai ibu punerki baje dikira labu murutta mau ki panjang umur mau ki panjang umur betul satu konsep yang mesti kita pegang dalam hidup tak apa itu Pak Ustaz jangan pernah pusingna orang lain pusing tak sendiri mau pusingi cocok karena kekuseng nak kendri lor kuseng cocok di kuseng nak kendri nyana tu mal pas nak cerita tahu kapuno na jojo kita teh lima nak jojo bawa nama kemainya injo ngapa mam sambaran na komentari tahu bela kamana gorden tak na ciri ribala kana komentari tahu na ciri ki gorden na staga gorden na kodina tanjana gorden masa lango-lango gorden na warna orange kianun na tembo na tena na seras lampe pabuntin di SMK 5 tempe bangunan sambaran na janja na ciri batu bela tetangga rawan ciri bakon ilami idengan di astaga tidak serasina jalan kana ngapa na kulit ciri de cobo na bainen na roso na buranen na kana ganang ngapa kata pula cobo kita bainen na roso ki buranen na passa mita buranen tonji passa mita roso buranen yang penting kasaji daripada kau lompo tinggi buranen tapi dodom ni karena kasat to injo nana ki buranen karena kasat to injo nang karena passa mita dodom to buranen yang penting madona ji kenapa sih karena madona mana dodom na pakinta ji injo di karena madona makanya tabet teki cerita tawah janji pusingi orang ketika kita hidup bertetangga saling menolong ki sika masayang ki sika tutuki bakat si pakalapir ki parantat tetangga dengarkan baik-baik meninggal dunianya seseorang orang yang beriman dalam keadaan husnul khotimah apa munakan Allah Ta'ala di dalam Quran surah Fussilat ayat 30 dengarkan baik-baik innal ladzina qalu rabbuna Allah malaikat cinisai ia mintu atanku akan ya Allah Ta'ala karaina summa istaqamu at-taquli ilalang agamaya tatanazzalu alaihimul malaika oh malaika alli panaungi balakna malaika ampa bubuki nyawana injo atangku nama naungi malaika ka akana misagang atayat erokamate oh atat erokamate lagu bubu minyawanu innallah berkata yang namanya almarhum wahai malaikat engkau ingin mencabut nyawaku engkau ingin mencabut nyawaku malaikat bagaimana keadaannya istriku bagaimana keadaannya anakku kurang malaikat masih kecil kurang anakku bagaimana nanti kalau tidak ada maka bagaimana nanti rezekinya wahai malaikat apa mau nabi bilang malaikat Allah takhafu wa la tahzanu tiyaki malaki tiyatungki rangga selai rikanaya papidalena anak-anak tak papidalena rikanaya anak abainenta Allah Ta'ala sarang ngasih papidalena nakana mu Allah Ta'ala otero kamate wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun antama makamari syuruga la janjian ki Allah Ta'ala maka tersenyumlah seseorang yang telah meninggal dunia itulah sebabnya Bapak Ibu ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan apa mereka tersenyum bahkan ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan apa mereka mengeluarkan air mata di ujung kelopak matanya bahkan kata Nabi ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah al-mu'minul mauta min warakil jabin mereka mengeluarkan keringat dari jidatnya tembus daripada alisnya kalau ada tiga tanda yang kita lihat sebagai orang yang hidup lampak atim porong dan dilihat di dalam keadaan baik seperti itu maka apa yang mesti kita lakukan berdoalah kepada Allah Ta'ala dan ucapan Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah ya Allah matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah kalau orang baik meninggal dunia insya Allah dikasih berita gembira disapu-sapu jangan bagi takut tenang punoto baji mati tapi punotopan rasu-rasua mati teyai kodi tanjana si pada mantong kodi
ni asim miriya ya tanpa kau disipana kau ditopi tanjana kutu tommi poin hidup tommi poin perlu disuroi kutui lebananya perlu dikalaroi laroi nah yang wajaki kalau ada orang seperti ini bahkan Quran mengatakan kelompok orang seperti adalah kelompok mujrimin nah karena kalian Islami tapi sayang apa nagaukan dosa yang dilakukan maksiat yang terus dilakukan belum sempat bertobat Allah Ta'ala cabut nyawanya tak kala balis Allah Ta'ala apa nakana malaikat apa nakana sang malaikat oh malaikat tak kala bubu ginyawaran jurupa tahu jurupa topan rasul-rasul apa menakana Allah Ta'ala walau tara iz yatawaffahumul malaikah kaden nutini kitanjatna rupanna malakul mauti ambubu ginyawana tau kodiya tau kapereka nakana Allah Ta'ala oh malaikat yadribuna wujuhahum alle tampilin rupanna wa adbaruhum alle padamu dongkona wa huku azabal hariq nakana Allah Ta'ala oh malaikat alle pasambila ripepe na neraka ya malaikat ampakana ko malaikat ya minne pepe na neraka inu pisadi kawatulu talasa tera nu pilangir kana kana pandrita ngapa disanang ngasih ngapa disanang ngapain hah baji gini langir nak poso poso tu aja kan minum nggak rondi kuliah aja ya minum poso garo-garo ini kata lambat tuh kita azia eros itu ibu bos maka kami cara ceramah udah bilang ngeri bawah milih teki protes ki bilang ngeri mi depan nyaman nama besar pulau posik yang penginung ke si pak nah apa sena mas maki nah nak kurang waktu nak corona ya jadi nama menjadi tanya-tanya itu nak corona saya ada jimat dipakai begini protokol kain itu jina pakai mengajian itu jina pakai setiap mau dipakai saya disemprot saya apa saya ada jadi semprot apa teh baigong kada cili lamuk ke apa hand sanitizer dia hand sanitizer nya tu mau patana balla na bilang ustaz kalau kita ceramah mesti pakai masker ku tantang itu punya rumah minta maaf ke ibu haji alhamdulillah pernah aku coba pakai masker ceramah alhamdulillah setengah jam ceramah kalau maka pingsan kurasa nah kenapa bisa Pak Ustaz bagaimana saya tidak mau pingsan ibu haji bebek tunjuk warata pantul-pantul teh lagi aku pakai masker na poso lagi masker ni mamaki tomato aja gini tapi kita tersinggung tau pakai masker aja kita tersinggung mudah jaki lepas ki pakai terus oh pakai terus makanya ya semin kurang tapi dia dalam keadaan kita hidup menjadi pelajaran penting bagi kita itulah sebabnya Allah Ta'ala memberikan kita merahasiakannya namanya kematian dalam hidup kita 3 rahasia yang Allah Ta'ala titipkan dalam hidup kita masalah kematian yang tidak akan pernah diberitahukan kepada manusia. Yang pertama, di mana kita mati, kapan kita mati, dan bagaimana kita akan mati. Pertanyaannya, di mana kita mati terserah Allah Ta'ala. Di mana kita mau cabut Allah Ta'ala nyawata. Di bumi mana Allah Ta'ala akan mencabut nyawanya seseorang terserah Allah Ta'ala. Oleh yang namanya kapan kita mati, waktunya kapan Allah Ta'ala akan cabut nyawata terserah Allah Ta'ala. Mau pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan di tengah malam pun terserah Allah Ta'ala. Yang menjadi persoalan bagi kita yang hidup, bagaimana caranya Allah Ta'ala mematikan kita. Karena 2 caranya Allah Ta'ala mematikan seseorang dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang mana kita mau pilih, husnul atau su'ul? Husnul khotimah Ustaz. Tapi di balik pernyataan tak ini bilang husnul khotimah, tidak gampang itu husnul khotimah. Perlu pira akareso. Ada perjuangan tersendiri ketika kita ingin mendapatkan yang namanya kematian husnul khotimah. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda. Nah karena Rasulullah al-mu'minul mauta yamutu 'abdu 'ala ma ya'ishu 'alaihi. Nah karena Nabi tak yamutu 'abdu 'ala ma ya'ishu 'alaihi. Kematian seorang hamba itu tergantung daripada hobi dan kebiasaan tak.
Kalau hobi tak dalam keadaan kebaikan, maka dalam keadaan berjamaah di masjid, mudah-mudahan Allah Ta'ala nak cabut nyawa tak dalam keadaan, minimal dalam keadaan solat tak. Hobi dan kebiasaan tak dalam setiap hari tak talil Quran, baca Quran, semoga Allah Ta'ala mencabut nyawa tak dalam keadaan membaca Quran. Bahkan hobi dan kebiasaan kita setiap harinya berzikir kepada Allah Ta'ala, tidak pernah putus zikir tak, semoga Allah Ta'ala mencabut nyawa tak dalam keadaan kita berzikir. Tapi jangan heran, ada orang hobinya apa? Hobinya maksiat. Dalam keadaan bermaksiat dihinakan matinya oleh Allah Ta'ala. Pas dalam keadaan bermaksiat Allah Ta'ala cabut nyawanya, meninggal dunia dalam keadaan maksiat. Ada orang hobinya apa? Hobinya pasti main domi. Nah pas bilang pas mati domi. Ada orang hobinya apa? Hobinya membusur-busur, nak kena busur pas di kalona busur kata titin di kalona mati tong. Yang paling bahaya ada orang hobinya apa? Di jalan veteran, hobinya setiap malam balapan liar, ditabrak mobil truk, meninggal dunia balapan tunggal, tidak ada lawan, mati kurang. Tapi yang paling bahaya ada orang hobinya setiap hari dia yang lakukan, meninggal dunia dalam keadaan apa? Gara-gara apa Pak Ustaz? Mereka hobinya apa? Hobinya main skater, lepas di jackpot mati tong. Naik mau natang. Tidak ada je pas skater sini ni. Tidak ada je. Tidak ada Ustaz. Maji kan rini maji. Tidak ada pas skater. Kamu bantu je kita cerita. Di mana kah itu deh tersinggung pas skater kah? Tersinggung namamu deh. Nak tantang anak-anak Ustaz jangan kupitik anak-anak Ustaz nak sampai bawaan Ustaz. Nah kenapa nama mati pas skater ke Ustaz? Coba jelaskan, ku jelaskan. Bilang itu mati pas skater ke gara-gara apa? Nah gara-gara mau lobek HP na cas kembali HP. Sudah itu kurang pergi nak putar kembali HP na kebelet ni mungkin pergi kenci. Belum bisa sempat nalap baik-baik tangan kalau masih basah tangan nak lihat lagi kembali HP nya. Ternyata senang sekali karena pas ke jackpot nak pegang kembali HP na aku seneto kita pe di kontak sama HP mati itu pas skater ka. Tambah tersinggung itu pas skater ka pada bilang sama saja aku bilang begitu Ustaz nah. Ada itu Ustaz bilang gara-gara ceramah na mati dah. Karena tersinggung tu je kini kata. Karena ngapa nak boleh mati Ustaz gara-gara ceramah karena mati di kontak di bawah na sagamai. Karena ngapa mereka ku tanya je ke. Ngapa nak boleh mati di kontak bawa nama kita Ustaz? Coba jelaskan bang Ustaz. Coba bang jelaskan. Nak jelaskan tu, nak bagaimana tidak mati di kontak Ustaz? Paski hujan-hujan namik nak ceramah kurun. Saya mengadu kurun ceramah tak baca di bebera di situ maika. Kosle itu maika kena tangan sama mulut namun mati tu Ustaz ka. Apa mami kuda sama itu pas keter ka? Masa maraki na tadi tidak juga. Aku tanya je pelan-pelan maki. Jangan kita rodur. Aku tanya je. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa dalam keadaan hobi dan kebiasaan tak sehari-hari perlu kebaikan. Hobi yang kebiasaan tak yang baik-baik insya Allah tidak menutup kemungkinan meninggal dunia tak dalam keadaan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir. Ketidak kita nama kalau saya bilang terakhir tidak aku mari laku pabangka just berapa tak dodo kan kapuno kala magi terakhir tak bucil lagi mata na motor terakhir minta wala Rasul midoska padahal belum lagi berhenti tidak tak bangkan tapi tidak apa tak dori kita tindro maki tidak pernah saya marah kalau mau tidur penceramah pernah kasih ceramah 15 orang itu orang tidur di depanku tidak marah kan anak nariwa tindro jo anak nama mana tidak je karena anak memang yang paling jengkel ke saya mama main HP anak tidur tidak ada itu di sini iya kalau ada di sini ya sadarlah tidak mau pagi sadar kau lalu HP kita dibalik sih. Saya bahasa sakit namamu hatiku tu saya kalau kita ceramah di sini ngapin mami yang ndak dulu dia kata di serius ku ceramah posot ceramah pak kau sing ngapin mami yang pirisik ku kusari pas nyawata kamu bukan apa tidak dulu janjang ki mau itu saya kalau saya ceramah look to my face tatap wajahnya ustaz karugi gitu tapi alhamdulillah tidak ini ya. Makanya saya lanjut ku kasih tips-tips untuk mendapatkan dalam keadaan kita mati meninggal juga dalam keadaan husnul khotimah minimal satu ibu ya ini satu mau ini afdalul dzikru fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah hayyum mawjud la ilaha illallah hayyum ma'bud la ilaha illallah hayyum baqul ladzi la yamut la ilaha
melakukan aktivitas tak, sebelum memulai aktivitas tak, jangan pernah lupakan kalimat la ilaha illallah. Itulah sebabnya kami dulu di pesantren, ketika imam berkata afdalul dzikru fa'lam annahu la ilaha illallah, maka setiap santri pasti akan membaca la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Supaya apa? Kami berniat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kami memulai hari kami Allah dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semoga nanti di akhir hayat kami Allah mampu mengucapkan, mengeluarkan dari mulut kami kalimat la ilaha illallah, supaya gampang kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang susah ketika kita biasa dan hobi dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seorang bapak pergi berangkat ke kantor atau ke tempat kerja dalam keadaan kita bawa mobil atau bawa motor, dalam keadaan seperti itu maka mulut dan hati tak berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu mau mendapatkan amal soleh setiap kita bekerja di rumah tangga tak, dalam keadaan kita cuma menyapu, goyang tangan tak, goyang tu mulut tak, la ilaha illallah, insya Allah setiap penyapu tak menjadikan amal kebaikan di antara kita. Cuci piring ki ibu, busa tangan tak, busa tu bawa tak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan ki busa tangan tak, busa tu bawa tak, pote-pote susah nama kalau bukan kita cuci piring. Kalau pulang kita dari menjual capek tak dirasa, kita tunggu lagi mencuci, kita tunggu lagi memasak. Sudah itu sudah kau makan mau satu kau mau cuci piring jamu kalau saya tunggu kur kasih satu gitu dirasa. Ada begitu, ada begitu banyak lagi pote-pote. Sebetulnya ibu bisa diwawar suku satu di mana, apatah lagi memasak ibu tabe mau kita bagus anak-anak, mau bagus anak-anak tak memasak tak kalimat la ilaha illallah, bahkan kalimat tasbih tahmid dan tahlil tak, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kita tiupkan di makanan tak apa yang kita masak. Contoh masak nasi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tiupkan di makanan tak, insyaallah namakan anak tak, namakan juga istri tak, insyaallah menjadi berkah. Kenapa? Karena kalimat-kalimat thayyibah dikasihkan. Itu kan tidak ditanya bilang zikir ki, selawat ki, ataukah mengaji ki, nak lupai memasak nasi, goreng temi ikan apa nak emang lagi manja, lagi pengen dimanja, emang lagi cantik tapi bukan so cantik, cikedadat goyang mata jangan batas mata jangan ngasih anak tak lama-lama anak-anak kan taliwaliwan. Gara-gara apa bisa jadi seperti itu cara tak memasak ketika ada naik. Di mana ketika ceramah capek melihat Google. Ku tanya gitu anak-anak sementara lato gitu anak-anak. Ku kasih berhenti kurang motorku, sopan ku bertanya. Ku kasih berhenti motorku, ku matikan motorku, ku buka helmku. Ku tanya anak-anak, "Adik, di mana sini lokasi takziah?" Apa anak-anak saya kenal anak apa? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Karena anak apa nih? Lihat mikir sekarang anak-anak kata begitu sekarang. Ngarang apa dan anak kan? Pusing kulit kencing dengan anak kakak manju. Dia bisa tahu disalahkan, gak bisa jadi kapan mana pitikan anak itu. Maka tabi diperbaiki juga anak-anak tadi pesanku ini malam ke karena malam ketiga. Tapi perbaiki juga anak-anak minimal itu doakan anak-anak kodongnya. Supaya didoakan anak supaya baik anak-anak. Karena sekarang tantangan tak itulah sebabnya. Nah kalau tahu Ustaz beda itu anak dulu sama anak sekarang beda ya. Anak dulu saya baca-baca dikasihkan. Anak sekarang kalau bukan lato-lato HP nak pegang. Boleh bagi lato-lato bagi kata-kata HP dah senang. Kenapa? Kamu masih anak kan? Makanya tabi mulai dari memasak kalimat-kalimat thayyibah yang mesti kita perbaiki. Kalimat itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya kodong ummiku alhamdulillah tidak tahu ji membaca tapi baca na baji ki. Gara-gara apa saya baca-baca nak kasihkan ki. Mau ki keluar rumah nak bacakan ki rabbi habli minas solihin. Berangkat maki sekolah alhamdulillah. Makanya ini yang mesti kita lakukan. Anak-anak juga nak tabi nak jangan ki pitikan anak-anak nak jangan ki juga suka makan sembarangan. Karena sekarang anak-anak tidak bisa melarang, tidak mau minum kalau bukan boba bina minum. Ikat terolo na apa ipalong pergi JB, jadi paramban, jadi parandan di palat patalla sa Gustas ka. Terolo ka main jinjo. Mamaku direke kita dulu tinggal, kalau setiap pergi di Panampu apa na balik seri kaya bono. Na bawa itu satu kantong-kantong, lupa mak itu dari katiro, iya ada na bawa imam ada di bawah dia astaga seri kaya bono. Apa na makan itu na banyak vitamin C na.
Supaya apa? Supaya cara dikit memang. Makanya sekarang anak kata perbaiki makanan muna apa yang masakan kita mamat tak itu mungkin kita makan. Jadi makanya tak seperti itulah. Terakhir tu yang kejam berapa mi? Lanjut. Dikata pori bilang lanjut. Sudah mak yasinan tadi sama sasul kifli. Kata itu enak ya, karena pori lanjut. Kau bukan apa sekarang bahaya bu. Kalau udah saya jauh rumahku, bukannya masalah masuk angin yang kutakutkan. Yang kutakutkan angin campur busur. Kamu dia bahaya busur. Cok kena busur tahu, baru tidak memilih merek. Ustaz tak busur asing. Ya jadi ustaz na taba. Leba pina busur tahu ya setaga ustaz pengku busur. Apa pun leba begitu busuran. Makanya biasa malah kerja malah motor. Selalu motor. Maka tahu terakhir sekali anaknya kurang 2 orang yang almarhum sabar de. Bagaimana cara tu sabar ustaz? Kelas berapa mi kurang anaknya kurang almarhum? Kelas 5 sabar kina kalau sudah itulah solat kina perbaiki solat tanah baru angkat tangan tak doakan yang bapak tak supaya apa selamat dalam kuburannya bapak tak insyaallah kalau sering kita doakan yang bapak tak insyaallah selamat ya patah lagi kita yang doakan yang bapak tak sendiri. Makanya tabe yang meninggal dunia orang tuanya ikatnya yang mati orang tua tabe doakan itu orang tua tanya anak tak bahkan kalau juta tanya juga doakan yang mamaku doa kantoy ko mamaku karena apa doa daripada anak soleh dan soleha mampu langsung tembus yang namanya ketika kita berdoa. Yang kedua lanjutkan lagi kebaikannya kurang almarhum. Kita semua keluarga besarnya kurang almarhum lanjutkan kebaikannya almarhum. Kalau bagus ki almarhum di waktu hidupnya kita juga mesti bagus ki sedekah bagus ki silaturahmi lanjutkan toy kurang kebaikannya itu almarhum. Yang ketiga kita semua keluarga besar mau kurang almarhum jangan bertengkar perata kita keluarga kurang jangan lari bertengkar jangan bercerai-berai asika tutuiki itu kurang maunya kurang almarhum. Di akhir ceramahku kita semua yang hadir ini bisa menjadi pemetik pelajaran, bisa mengambil pelajaran dari apa? Dari Qitatul Qiyamah. Makanya dengarkan baik-baik apa yang saya bacakan daripada Qitatul Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kuntu ala tutunna adana punna bakti malaika kanangan lengi nyawana atamna Allah ta'ala sagamma karo maparisika nakana mo Allah ta'ala wanna syitati nashta wiyamintu malaika kananang baturilahi lampalele nyawana atanna Allah ta'ala na iya mintu tahu ampa bajiki ampe na paran na rupa tahu na iya mintu tahu angka tutui sambayan 5 waktu wa ilalang siyalluwa mikana kana mori haddeseka nakana mo sitti Aisyah radhiyallahu anha mempo riballa kanat rimbatu man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakuero membentengkan dari tungguku nakana mo Rasulullah empo makoribaten Aisyah nakumam mempo moribateku natulus nangirinak kematin rotu mingara mapadungan ribonggangku naku purus mo janggotna naku kapos salapan lawarana nakana mo pakmaiku mandani mi Rasulullahi ampinari umat nataena mo nabi kuno meram mo mamati jenet matangku manang nirupan na Rasulullahi tapang kamiritin rona magkutanan ni Siti Aisyah ya Rasulullahi apa kami nang masarwa maparisi ritu matea nakana mo
masarro maparisi itu matea maparisi turi antu matea punnani panahum mori kalibong nari tambungi mobutta bija-bijanna asing-asinna napappi sonam mori Allah Ta'ala sikuntu amalanna nakana mo Rasulullahi o Aisyah iya minne kaminang maparisi itu matea maparisi tudui antu matea punna alani jenne nani palele ngasim motoperi kalemna nakundarin ni pole nyawana taumatea angkana uang ari-ari allaloi ampalele topeku maparisi tudui kusaring matena masuluk nyawaku ni alleri malakal mauti napunna ni tiriki mojene makunrarim ni pole nyawana taumatea angkana jene dingin-dingin laloi tiriki anga mabambang bumi kusaring matena masuluk nyawaku napunna lebak muni jene nari pamange muri penrukut namangaruk ni pole nyawana taumatea angkana tea lalo kitong kokirupangku nakucinisai pole nabalaku bija-bijangku ya mami anne Allah kalian bakang ku secili ya mami anne Allah ku sisalakmu anggena allo kiamaka lapunani erammo makundarim ni pole nyawana taumatea angkana wau saribatangku wau bija-bijanku wau anakku maku kami anakku oh anak tea lalu kipare bawang-bawangi anakku kika masih lalu iya anakku inakke mo anne ana alle cini alle rapang namasin nubaku ikalennu cini na inakke ana ni erang alampa namata mamuterang morimino cini na inakke ana ni erang alampa natangerang ngadosaku manasere oh ana janji barang-barang kumokoyang ki ana allelano appapalat buangan ana allelano appangajian ana paparekan lalu agam baji ana dasinada siana dasiana naku selamat jari lampangku. Allahu a'lam bissawab. Terakhir mari kita mendoakan almarhum semoga dengan doa insyaallah Allah Ta'ala lapangkan kuburnya, Allah Ta'ala angkat derajatnya almarhum dan dimasukkan ke dalam jannah, jannatul firdaus wa jannatul na'im. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina
محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وبالخصوص المرء يا الله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووزن مدخله ودخل الجنة مع الأبرار اللهم انزل الرحمة والمغفرة منه من قبور لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة كل المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين اللهم فيها سبحانك اللهم وتحياتي فيها السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله والله الموفق لقد ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.